الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan berbagai macam aspek kehidupan kita, terutama bagaimana cara melaksanakan salat subuh. Di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW melakukan salat subuh, durasi ayat yang dibaca itu adalah 60 ayat pada rakaat kedua. Dan rakaat yang kedua, rakaat pertama 60 ayat, sedangkan di rakaat yang kedua itu lebih sedikit dari rakaat pertama. Kalau kita ingin menghitung dengan jam, karena sekarang sudah ada jam, itu kurang lebih 20 menit salat subuhnya. Maka para sahabat pada saat itu, pada saat mereka memasuki Masjid Nabawi, mereka tidak tahu siapa di samping mereka. Begitu mereka salam, kiri, kanan, kanan, kiri, maka mereka mengetahui siapa di samping mereka. Ini merupakan salah satu panduan bagaimana melakukan salat subuh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Karena apa? Dikarenakan nanti pada saat kita dibangkitkan di hari akhirat, maka kita akan mencari sosok beliau. Semua jamaah itu akan, semua umat manusia mulai dari Nabi Adam sampai dengan kiamat nanti akan mencari satu sosok, yaitu untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih juga membahas tentang wa'adul haq, janji pasti, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 20 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardh bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun. Sadaqallahul azim. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana suatu situasi pada saat seseorang itu, mereka itu akan ditampakkan neraka. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari, pada saat Allah menampakkan, membentangkan terhadap orang-orang kafir api neraka. Adhhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, maka pakailah, nikmatilah kebaikan, kesenangan pada saat kalian itu hidup di dunia. Wastamta'tum biha, dan nikmatilah. Falyawma tujzauna 'adzabal hun, dan sekarang merupakan hari pembalasan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardh, terhadap apa yang telah kalian itu banggakan pada saat kehidupan kalian di dunia, bighairil haqq, secara tidak benar. Wa bima kuntum tafsuqun, dan dikarenakan kamu itu fasik terhadap apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib
beliau menjelaskan di juz 28 halaman 23 sampai dengan halaman 22 sampai dengan halaman 23. Beliau mengatakan faqala wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar qila. Di sini pendapat yang diungkapkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwasanya mereka itu adalah yadkhulunan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Wa qila, dan ada juga pendapat yang mengatakan tu'radu 'alaihimun nara liyarau ahwalaha. Ada dua pendapat yang di sini dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi pada saat kalimat ini Allah sebutkan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, yaitu yang pertama sekali pendapat mengatakan bahwasanya mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah pendapat yang pertama. Dan yang kedua itu adalah pada saat seseorang itu begitu dia meninggal dunia, maka dia itu akan dinampakkan kemana dia akan menjadi destinasinya, kemana dia akan memasukinya, apakah dia akan memasuki kepada surga ataupun dia akan memasuki ke dalam neraka. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, qara'a Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membacanya dengan adhabtum, istifham bihamzah wa maddatin, wa Ibnu Amir istifham bihamzatain. Ibnu Katsir membacanya dengan hamzah yang satu, sedangkan Ibnu Amir membacanya dengan istifham bihamzatain bila maddatin wal baqun. Adhabtum bilafdhil khabar wal ma'na anna kulla ma quddira lakum min at-tayyibati war raha faqad istawfaytumuhu fid dunya wa akhadhtumuhu falam yabqa lakum ba'da istifa'i khattikum syai'an minha. Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya ketika Allah memberikan peluang kepada seseorang yang hidup di dunia ini, pada saat mereka dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah, maka mereka itu akan mendapatkan semua fasilitas tersebut di dunia. Contoh misalnya Allah memberikan kemudahan bagi seseorang dengan kehidupan di dunianya, diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi pada saat seseorang itu tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul, maka dia tidak akan pernah lagi mendapatkan kenikmatan tersebut di akhirat. Ini adalah salah satu gambaran yang pada saat Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang ahli sufah. Orang-orang ahli sufah itu adalah orang-orang yang menjadikan dunia di tangan mereka, bukan di hati mereka. Maka kalau seandainya kita membahas dalam ilmu tazkiyatun nafs dalam bahasa yang modern atau dengan bahasa yang klasik, turas itu disebut juga dengan ilmu tasawuf. Maka generasi tasawuf itu ada 3 generasi. Pertama sekali yaitu adalah generasi yang dibawakan sendiri oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Dan mereka ini adalah generasi tasawuf yang pertama, sehingga para ulama mengatakan mereka adalah minas salaf, orang-orang yang terdahulu dalam memahami bagaimana makna zuhud. Zuhud yang dipahami itu adalah pada saat mereka mempunyai dunia dan berbagai macam fasilitas yang ada diberikan oleh Allah, maka mereka tidak menjadikan dunia itu di hati mereka. Mereka menganggap dunia itu hanya di tangan mereka. Sehingga apa? Begitu lepas, mereka akan rela. Dan mereka tidak akan pernah kecewa terhadap apapun yang mereka hilang dari kehidupan di dunia ini. Nah, generasi kedua itu adalah generasi yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini bukan orang yang biasa. Dan kealiman Imam Ghazali ini di bawah generasi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 200-an, Imam Ghazali meninggal tahun 500-an. Berarti lebih awal Imam Syafi'i daripada Imam Ghazali. Dan beliau bukan hanya orang ahli tasawuf. Imam Ghazali itu adalah ahli fikih. Dan salah satu kitab fikihnya Al-Wajiz. Itu merupakan salah satu karangan beliau yang disyarah oleh Imam Rafi'i
yang bentuk syarahannya itu adalah Raudhah. Kitab Raudhah ini merupakan kitab yang memang harus ngaji di pesantren-pesantren tradisional. Di pesantren-pesantren itu kalau udah ngaji Raudhah itu sudah keren. Maka jangan salah memahami Imam Ghazali. Apalagi mohon maaf misalnya ada sebagian orang yang mengkritisi tentang Imam Ghazali. Bahkan mereka tidak mempercayai kalau seandainya mimpi Imam Ghazali. Kenapa? Karena pada saat Imam Rafi'i menulis kitab, salah satu kitab itu adalah Fathul Aziz, itu turunan syarah dari kitab Al-Wajiz. Beliau memberikan nama yang pertama sekali itu adalah Al-Aziz kitabnya. Maka bermimpilah beliau ditegur oleh orang yang alim. Jangan sampaikan, jangan menulis kitab dengan judul Al-Aziz. Maka beliau merubah menjadi Fathul Aziz. Para ulama yang kita ingin sampaikan, mereka itu adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunianya. Bagaimana zuhud mereka? Zuhud mereka itu sangat luar biasa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Salah satu yang diibaratkan pada saat kita mengambil kuliah dengan Syekh Ali Jum'ah, pada saat itu Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwasanya pakaian yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah itu setara dengan 90.000 dinar. Itu pakaiannya. Tapi ingat, Imam Abu Hanifah itu tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Kenapa? Karena beliau itu mempunyai usaha tersendiri dan tidak pernah meminta proposal kepada siapapun. Ini bedanya. Beliau membeli baju itu, mempunyai pakaian itu dengan setara nilainya 90.000 dinar. Kalau kita menghitung dengan 1 dinar itu 2,5 juta, berapa pakaian beliau itu setara dengan 225 miliar. Pakaian yang dia pakai. Dan beliau adalah orang yang paling zuhud. Kenapa zuhudnya? Harta yang begitu banyak itu semua dipanggil murid-muridnya untuk belajar sama beliau, tidak diberikan untuk bekerja murid itu. Disuruh dikasih gaji. Ayo ngaji tempat saya, misalnya seperti saya hari ini. Bapak-bapak jangan pergi kerja hari ini ya, mengaji sama saya. Nanti ambil gaji sama saya. Nah, itu belum terjadi hari ini. Mudah-mudahan suatu hari saya bisa juga melakukan seperti itu. Siapapun yang masuk halqah Ustaz Manhur, maka akan diberikan gaji. Dan itu merupakan sesuatu yang memang sudah biasa. Kami di Azhar, kalau misalnya pergi ke ruak itu tiang-tiang majelis ilmu. Kalau kami ngaji sama syekh itu dikasih uang. Padahal, mohon maaf misalnya, syekh tersebut itu nggak ada uang. Uangnya pas-pasan. Tapi kalau misalnya dilihat kita sudah lemas misalnya seperti ini, nampak ini belum makan anak nih, dikasihnya uang, ini makan, pergi belajar. Nah, keadaan seperti itu belum terjadi hari ini sama ustadz-ustadz kita di Aceh dan Indonesia khususnya. Ya, mudah-mudahan ada ustadz yang bisa menerapkan hal-hal seperti itu. Ngaji sama Ustadz Manhur, ambil gaji bulanan. Maka doakan supaya dimudahkan rezeki, semoga diberikan amanah supaya bisa meningkatkan dan menyadarkan orang-orang yang lain agar apa yang kita sampaikan ini bisa meningkatkan keimanan para jamaah kepada Allah dan kepada Rasul. Kita kembali kepada tafsir Mafatihul Ghaib. Wa an Umar law syi'ta lakunta ataytum ta'aman wa ahsantum libasan walakinni astabqi tayyibati. Umar itu adalah seorang khalifah, Amirul Mukminin, presiden. Beliau mengatakan, kalau seandainya aku kepingin, aku bisa memperbaiki pakaianku, bisa aku berhias diri, bisa aku memperbaiki makananku. Akan tetapi aku menginginkan, walakinni astabqi tayyibati. Akan tetapi aku kepingin kebaikanku itu nanti ku ambil nanti di hari akhirat. Saya pernah menjelaskan dalam majelis ilmu ini. Suatu hari suasana di Madinah sangat panas. Sehingga Umar menuangkan air untuk mendinginkan air tersebut, maka Umar mencelupkan beberapa butir kurma. Bayangkan ya, kalau misalnya suhu derajat 50 Celcius itu, kalau kita korek pasir, kita taruh telur, ya 5 menit kita bongkar lagi pasir itu, masak telurnya. Begitu panasnya. Ini air yang suasananya sangat panas. Umar menginginkan waktu minum air itu tidaklah panas itu. Maka Umar merendam beberapa kurma. Ini kan yang dimaksud dengan memperbaiki makanan.
Pada saat itu begitu beliau ingin minum, maka beliau menolak untuk tidak jadi minumnya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau tidak jadi minum wahai Umar? Aku takut nanti dengan ayat yang ini. Ya, izhabtum bi thayyibatikum. Ayo, pakailah sebagaimana kalian telah nikmati kehidupan dunia. Maka Umar khawatir nanti, sekelas Umar, inilah zuhud yang paling tinggi. Sekelas Umar tidak mau minum air dingin. Hari ini berapa banyak kita minum es teh? Pernah enggak kita khawatir nanti kalau seandainya di surga kita tidak ada lagi es tehnya? Hanali teh dingin, coba kali tajam di dunia. Hanali sangar dingin, coba kali tajam di dunia. Maka ini yang perlu kita refleksikan. Semoga dengan kenikmatan yang Allah berikan ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan hanya sekedar jihad ya bahasa Aceh ya. Bukan hanya sekedar glok terus tanpa mengingat kenikmatan seperti ini. Maka ingatlah ayat ini pada saat Allah memberikan fasilitas kenikmatan dunia kepada kita. Hari ini berapa banyak di antara kita begitu kita mau tidur malam, hidupin nasi. Tidur di atas spring bed, nyaman, empuk. Lihat bagaimana Rasulullah tidur. Ada ustuwanatus sarir. Ada tiang pelepah kurma, tiang pohon kurma yang dijadikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebagai tempat tidurnya. Di Masjid Nabawi, kalau Bapak Ibu jamaah pergi salat di Masjid Nabawi, itu posisinya di tiang pertama. Tiang pertama itu di Masjid Nabawi itu adalah yang dinamakan dengan ustuwanatus sarir. Tiang tempat Rasul tidur. Rasul tidur di tiang kurma. Bahkan pada suatu hari pada saat para sahabat melihat badan Rasul itu berbekas dengan pelepah kurma. Maka pada saat itu sahabat sedih melihat seorang pemimpin dunia dengan kondisi yang begitu susah ingin dibuatkan kasur. Apa yang dijawab oleh Rasul? Mali'a, ada apa urusan aku dengan dunia? Biarkan dunia seperti itu. Ini yang dimaksud dengan zuhud, ya. Zuhud pada saat ada seseorang diberikan kemampuan, diberikan kekuasaan, akan tetapi dia tidak menjadikan kekuasaan tersebut di dalam hatinya. Sehingga begitu lepas dia tidak akan stroke. Begitu lepas kekuasaannya itu dia tidak akan pernah kolesterol. Dia tidak akan pernah asam urat. Dia tidak akan pernah mengakibatkan berdampak terhadap kehidupannya. Rawahu sahibul Kasyaf Al-Imam Az-Zamakhsyari fi tafsirihil Al-Kasyaf. Riwayat tersebut disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kasyaf Imam Zamakhsyari. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala ala ahli Sufah. Pada suatu hari diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki ke ahli Sufah. Ahli Sufah posisinya di posisi ibu-ibu di belakang. Masjid Nabawi pada saat dulu kiblatnya ke Masjidil Aqsa itu arah kiblatnya ke sana. Itu adalah arah kiblat Masjidil Aqsa. Begitu terjadi peralihan kiblah, jadi Rasul pada saat membangun Masjid Nabawi pertama itu dibuat atap di beberapa saf saja. Atap Masjid Nabawi. Nah, setelah beralih kiblat, ya, beralih kiblat berarti kan menjadi ke sana kiblatnya. Maka dibuatlah atap lagi di sini. Sehingga ada beberapa masjid hari ini di Indonesia atau di dunia itu yang mencontoh replika Masjid Nabawi. Dia menutup di depan dan di belakang, sedangkan di tengahnya itu dibuka. Seperti Masjid Madinah hari ini. Di tengah-tengah itu kan ada dibuka dan ada payung. Itu bisa bagi daerah-daerah yang tidak ada hujannya. Tapi kalau misalnya seperti kita buat seperti itu, terbuka tengah ini, belakang tutup, depan tutup, tiap payah tapel. Ya. Banyak mudaratnya seperti itu. Nah, pada saat ahlu sufah tinggal di belakang, mereka itu orang-orang miskin. Dalam riwayat disebutkan adalah ada sekitar 70 sampai dengan 80 orang ahli sufah. Siapa di antara mereka? Mereka itu adalah Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari. Orang-orang yang memang zuhudnya luar biasa. Pada saat itu Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, "A'antumul yaum khairun am yawma yaghdu ahadukum fi hullatin wa yaruhu fil ukhra?" Apakah kalian hari ini apakah kalian hari ini itu jauh lebih baik atau nanti pada saat kalian itu bisa rileks seakan-akan Rasul tahu bagaimana kondisi ke depan mereka. Ya.
kondisi perekonomian ahli sufah ke depan itu seakan-akan Rasul itu ingin mengatakan, apakah kalian hari ini lebih baik atau ke depan pada saat kalian itu bisa rileks. Wa yaghdu alaihi bijafnatin wa yurahu alaihi bi ukhra wa yustaru baituhu kama tastarul Ka'bah. Sebagaimana nanti hari yang akan datang itu kalian itu bisa memilih makanan yang baik, dan rumah kalian itu akan tertutup sebagaimana tertutupnya Ka'bah. Pada saat itu apa yang dijawab oleh Ahlul Kufah? Qalu nahnu yawma izin khair. Tentu kami hari itu nanti itu adalah hari yang terbaik bagi kami. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bal antumul yawma khair. Akan tetapi hari ini itu jauh lebih baik bagi kalian. Kenapa Ahlul Sufah tersebut? Ahlu sufah wahum yaraqqa'una thiyabahum bil adam ma tajidu laha riqa'an. Ahlu sufah itu ciri-cirinya apa? Baju mereka itu tidak ada yang tidak ada tempelan. Ya. Baju mereka itu adalah baju yang penuh dengan tempelan, bukan dibuat-buat. Bukan untuk pencitraan. Memang seperti itu pakaian mereka. Pakaian mereka itu semua penuh dengan tempelan. Hari ini berapa banyak di antara kita, jangankan menempel baju, ya, digilir pun baju tidak habis dalam 1 bulan. Ada orang yang seperti itu kondisi. Pakaian yang dia miliki itu seperti itu. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkannya nanti di hari akhirat? Pakaian 1 bulan itu tidak habis digilir untuk dipakai. Sedangkan ahlu sufah mereka itu adalah orang-orang yang baju mereka itu adalah baju yang penuh dengan tempelan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Wahidi, Imam An-Nisaburi. Inna salihina yurithuna at-taqashuf waz-zuhud fid dunya raja'un an yakuna thawabuhum fil akhirah akmal. Orang-orang yang saleh itu adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan di dunia ini pas-pasan saja, akan tetapi kekurangan di dunia ini itu akan dilengkapi nanti pada saat mereka hidup di akhirat. Illa anna hadhil ayah la tadullu ala man'in min at-tan'im. Akan tetapi ayat ini bukan menunjukkan kita dilarang untuk memperolehi kenikmatan. Itu maksud yang harus kita pahami. Bukan berarti kita tidak boleh meraih kenikmatan. Bukan berarti kita tidak boleh meraih rezeki. Dikarenakan apa? Wa innama wabakhallahu al-kafir li'annahu yatamatta'u bid-dunya wa lam yuwaddu syukrun al-mun'im bi ta'atihi wal imanu bihi. Amma al-mu'min fa innahu yuaddi bi imanihi syukran. Al-mun'im fala yuwabbakhu bi tamantu'ihi. Ini merupakan salah satu dalil bahwasanya Allah mengatakan kul man harrama zinatallahi allazi akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Al-A'raf ayat 32. Bahwasanya kita tidak pernah dilarang untuk mencari rezeki, akan tetapi dengan rezeki tersebut jangan sampai kita kufur terhadap Allah. Lihat betapa banyak orang pada saat dia miskin dia itu sangat taat kepada Allah. Pada saat miskin tidak mempunyai harta sering ke masjid, puasa Senin Kamis, ya. Begitu sudah ada rezeki, ya, perekonomiannya naik, apa alasannya? Kelasnya juga naik, seleranya juga naik, having sex-nya juga naik. Alasan semuanya. Ini yang dilarang pada saat seseorang diberikan manfaat oleh Allah, pada saat seseorang diberikan kemudahan oleh Allah. Dengan kemudahan tersebut, seharusnya dia bisa jauh lebih dekat dengan Allah. Ini seharusnya yang harus dipakai. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah merupakan salah satu keturunan dari Raja Persia. Beliau itu dengan kekayaannya membantu agama Allah. Hal yang sama dilakukan, dicontohkan oleh Abu Bakar. Dengan hartanya dia membantu agama Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Summa qala ta'ala falyawma tujzauna 'adzabal hun ay hawanin. Wa quri'a adzabal hawan, boleh dibaca dengan adzabal hun ataupun adzabal hawan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Fa'allala ta'ala dzalika al'adzab bi amrayn. Awalan, kenapa diazab seseorang tersebut? Ini yang perlu kita
sampaikan bahwasanya kenapa seseorang tersebut diazab dikarenakan dia mempunyai fasilitas di dunia. Yang pertama sekali yaitu dikarenakan istikbar wa tarafu'u wa huwa adzambul qalb. Yang pertama sekali adalah al-istikbar, adanya kesombongan di dalam hati seseorang. Hati-hati pada saat seseorang, katakanlah misalnya seperti ustaz, pada saat dia berceramah ada rasa bangga. Ini yang dinamakan dengan sombong. Yang Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menyebutkan dengan dosa hati. Dosa hati ini paling bahaya. Kalau misalnya dosa jawarih, yang kedua dikarenakan ada al-jawarih yang berbuat dosa. Kalau jawarih itu seperti perlakuan seseorang melakukan mabuk, seseorang itu berzina, seseorang itu melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini adalah perilaku dosa anggota tubuh. Tapi dosa hati ini merupakan salah satu dosa yang sangat paling bahaya. Berapa banyak misalnya ada orang pada saat dia salat subuh, dia bangga. Begitu dia keluar dari rumahnya, apa dia terbesit dalam hatinya? Lihatlah tetangga saya, semuanya masih tidur pulas. Saya pergi salat subuh sendiri di lorong ini. Ini kemaksiatan hati yang harus kita bersihkan. Seharusnya kita rubah. Semoga ada tetangga saya yang bangun salat subuh setelah saya bangun. Itu yang harus kita doakan, bukan dengan berbangga diri terhadap apa yang kita perolehi. Wa tsani al-fisq wa huwa adzambul jawari. Jadi ada dua kenapa diazab. Yang pertama sekali itu adalah dikarenakan kemaksiatan hati, ya. Yang kedua itu adalah kemaksiatan al-jawari, anggota tubuh. Wa qadama al-awwal 'ala tsani li'anna ahwalul qulub a'zam. Kenapa dikedepankan permasalahan hati? Dikarenakan permasalahan hati itu adalah sesuatu yang lebih besar. Waq'an min a'malil jawari. Dikarenakan jika dibandingkan dengan perbuatan jawari. Wa yumkin ay yakuna al-murad min al-istikbar annahum yatakabbaruna 'an qubulid dinil haqq. Dan mungkin yang dimaksud dengan istikbar, dengan kesombongan ini adalah mereka tidak bisa dan tidak mau menerima agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan ini yang terjadi. Orang-orang kafir Mekah pada saat datang Nabi Muhammad, mereka itu enggan mengakuinya. Kenapa? Kesombongan mereka. Selama ini mereka selalu dihormati. Selama ini mereka mempunyai follower, mempunyai pengikut. Begitu datang Nabi Muhammad menyampaikan ajaran agama ini, mereka sombong, tidak mau menerimanya. Ini merupakan di antara makna bahwasanya orang-orang yang nanti di hari akhirat, ya, itu akan diazab dikarenakan apa? Azab neraka itu bisa diperolehi oleh seseorang dikarenakan kemaksiatan hati dan kemaksiatan anggota tubuh. Semoga apa yang kita sampaikan ini menghindarkan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan di dalam hati dan kemaksiatan anggota tubuh, sehingga kita bisa lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasul dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.